Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia bahkan tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya udah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya udah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya udah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Perbincangan satu isu yang saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi paling hot, ya, ini soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Sumber tersebut menyatakan Presiden sangat marah dan Kapolri akan segera dicopot. Bahkan dikabarkan Presiden itu segera menerbitkan Perpu, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Soal rencana penerbitan Perpu itu menyiratkan bahwa Presiden itu akan mengganti Listio Sigit dengan figur yang berasal dari luar struktur kepolisian. Namun kabarnya itu kendati dari luar struktur kepolisian, tapi juga berasal dari keluarga besar Polri yang telah pensiun. Soal figur dari luar struktur Polri dan bahkan bukan dari kalangan Polri atau non Polri menjadi Kapolri ini bahkan sempat disampaikan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Ini dia menyampaikannya ketika hadir dalam pertemuan dengan 50 tokoh yang diinisiasi oleh Manusia Merdeka Said Didu. Tim reformasi sekarang cukup 3 aja, cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Zimri, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri, Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus, ditarik Presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Kenapa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Isu pencopotan Listio sebagai Kapolri ini juga dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh oposisi di rumah pribadinya Jalan Kertanegara, Jalan Kertanegara 4 Jakarta hari Jumat 30 Januari lalu. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden, itu mereka menyampaikan salah satu prasyarat agar reformasi Polri berhasil, ya Listio Sigit Prabowo itu harus dicopot. Selain berbagai tindakan dan ucapannya yang dinilai sudah membangkang terhadap Presiden, juga membangkang terhadap konstitusi, ini terkait dengan dia menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang tetap memungkinkan anggota Polri aktif itu menjabat di 17 kementerian dan lembaga, itu di 17. Ya, para sobat politik, selamat datang kembali di saluran kita yang siap membedah isu paling panas di tanah air. Kali ini kita dikejutkan dengan gelombang desakan kuat dari berbagai elemen masyarakat, aktivis, hingga lembaga bantuan hukum yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Isu pencopotan ini mencuat bukan tanpa alasan, melainkan dipicu oleh keputusan Kapolri menerbitkan Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengizinkan anggota polisi aktif menduduki posisi strategis di 17 kementerian atau lembaga sipil. Langkah ini dinilai oleh banyak pihak termasuk LBH Medan sebagai pelanggaran serius yang menabrak aturan hukum serta secara nyata mengkhianati amanah reformasi Polri yang selama ini sedang berjalan agar kepolisian tetap profesional tanpa mencampuri urusan sipil. Ketegangan di internal pemerintahan ini dilaporkan makin memuncak karena Presiden Prabowo dikabarkan sangat marah dan dengan sikap dan pernyataan belak-belakan Jenderal Listio Sigit di hadapan Komisi 3 DPR RI. Saat itu Kapolri tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan memerintahkan jajarannya bertahan hingga titik darah penghabisan. Penggunaan diksi perlawanan keras ini dianggap melewati batas kewajaran dan dinilai sebagai bentuk perkembangan nyata terhadap otoritas presiden sekaligus konstitusi negara. Di tengah situasi panas ini muncul desas-desus bahwa Jenderal Listio Sigit diam-diam mendatangi istana kepresidenan menemui Presiden Prabowo secara langsung. Pertemuan ini memicu spekulasi luas di kalangan publik apakah itu sebuah upaya klarifikasi atau sinyal kuat bahwa masa jabatannya memimpin Korps Bayangkara memang sudah di ujung tanduk. Banyak tokoh hukum senior seperti mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad mendukung perombakan radikal ini demi menyelamatkan moral institusi penegak hukum. Ada ulasan agar posisi Kapolri diisi oleh figur luar struktur aktif atau melalui sistem kepemimpinan kolektif kolegial oleh tokoh-tokoh berintegritas tinggi dalam masa transisi. Publik pun menyuarakan kritik tajam karena menilai kinerja Kapolri selama 4 tahun menjabat penuh catatan merah, mulai dari dugaan perlindungan terhadap rezim sebelumnya, ketidaktegasan penyelesaian polemik hukum seperti masalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo, hingga isu merosotnya moralitas korps di lapangan.
Masyarakat menuntut tidak sekedar pencopotan melainkan audit, kekayaan serta pertanggungjawaban hukum atas rusaknya moral aparat. Demikian ulasan mendalam kita pada kesempatan kali ini mengenai dinamika politik dan hukum yang sedang berguling kencang di lingkaran kekuasaan. Saya sebagai konten kreator mengajak sobat politik sekalian untuk tidak tinggal diam dan terus mengawal arah reformasi kepolisian ini demi masa depan Indonesia yang lebih adil. Jangan lupa memberikan opini cerdas, kritik, serta tanggapan terbaik kalian di kolom komentar agar kita bisa saling bertukar pikiran. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sobat politik semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di pembahasan video berikutnya. Tetap kritis, tetap kawal keadilan, dan mari kita jaga keutuhan NKRI.